Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah cirinya kita benar-benar sadar. Jadi kalau teman-teman ingin menguji saya ini sadar beneran atau tidak, coba lihat 7 aspek ini. Ini konsep ini disebut 7 aspek kesadaran. Dari yang paling fisik sampai yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat, kita termasuk orang yang sadar apa tidak? Yang pertama, orang sadar itu cirinya mampu menyadari dan menyerap informasi sensorik. Jadi ciri pertama persepsi. Mata bisa melihat, kemudian telinga bisa mendengar, kemudian hidung itu apa? Mencium ya. Kamu kalau ciuman pakai hidung? Ya, membau. Ya. Terus kalau merasa pakai apa? Merasa itu lidah apa hati? Iya. Kamu pelajaran panca indera masih belum lulus. Yuk belajar dalam-dalam. Oke ya, yang pertama persepsi. Persepsi normal berarti lumayan, kamu sadar. Tapi hanya satu unsur, masih ada unsur yang lain. Orang sadar yang kedua, cirinya apa? Attention. Attention itu bisa memfokuskan kesadaran pada hal tertentu dan menyisihkan yang lain. Ini namanya orang sadar. Saya sekarang tak ngaji, main HP-nya nanti saja, berarti kamu sadar. Jadi, saya sekarang tak makan dulu, nanti saja main gamenya. Nah, ini namanya bisa melakukan attention. Berarti kamu benar-benar sadar. Ada loh orang itu yang sulit untuk fokus. Tidak bisa melakukan sesuatu secara penuh perhatian. Nah, orang yang kesadaran penuh itu bisa attention. Bisa memfokuskan target kesadaran pada objek tertentu. Nah, yang kedua, intention. Intention itu bisa punya target, punya intensi, bisa punya maksud. Kalau situasi kayak gini enaknya harusnya kita ngapain ya? Jadi ada maksud yang bisa kita lihat, berarti memang sadar. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mungkin punya keinginan ini, keinginan itu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu punya teman cerewet. Aku pengen ini, aku pengen itu. Ya, alhamdulillah, meskipun tidak keturutan, yang penting temanku masih sadar. Jadi dia tidak pingsan, tidak tidur, ya dia masih sadar, alhamdulillah. Nah, ini intention namanya. Mampu punya keinginan. Kemudian yang keempat, self-awareness. Mampu mengenali dirinya. Kalau temanmu sering bilang begini, itu kan kamu, kalau aku begini, berarti dia punya self-awareness. Dia tidak tenggelam dalam kerumunan, dia tidak takut mengekspresikan dirinya, tapi dia bisa mengenali, ini loh aku. Terus punya self-awareness, mengenali diri sebagai individu yang unik, sebagai diriku sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, orang sadar itu emosinya hidup. Emotional experience. Kita bisa gembira, bisa sedih, bisa marah, bisa cemas, bisa senang. Berarti sadar. Jadi bisa merasakan dan mengekspresikan rasa. Berarti sadar. Gimana ngaji malam hari ini?
Tidak tahu ya Pak. Ayo, berarti kamu tadi ngajinya tidak sadar. Kalau tidak cocok, tidak enak Pak ngajinya tadi. Enak Pak ngajinya tadi. Itu kan emosimu hidup, main. Berarti kamu menjalankannya dengan sadar. Jadi kalau kita sadar itu emosi kita pasti bekerja. Meskipun tidak dinyatakan, meskipun tidak dibunyikan. Begitu ditanya kamu bisa jawab. Misalnya, gimana kuliah hari ini? Wah, tidak kayak minggu lalu Pak, saya agak capek. Itu kan emosimu main. Ketika kamu benar sadar, ini akan main. Kemudian ciri lagi yang keenam, orang sadar itu volition. Volition itu bisa membuat keputusan sendiri secara sadar. Saya ingin tidur saja malam hari ini sampai besok pagi jam 7 misalnya. Itu volition. Bisa memutuskan sendiri, mengambil tindakan sendiri sesuai nilai yang menurut kita benar. Alah, daripada nonton TV tidak ada yang bagus, main game bosen, pegang HP ngapain juga tidak ada yang WA. Misalnya tidur aja deh. Itu kan keputusan kita sendiri. Itu menunjukkan kita sadar, namanya volition. Dan yang terakhir, orang sadar itu cirinya metacognition. Metacognition itu bisa memikirkan pikirannya. Itu benar-benar sadar sudah. Aku tadi kok mikir yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan memikirkan pikiran. Itu kamu sangat sadar itu berarti. Kok bisa-bisanya membayangkan yang aneh-aneh gitu ya tadi ya. Itu memikirkan pikiranmu sendiri. Ini namanya metacognition. Menunjukkan ya memang kita sadar sih. Bisa mengenali diri kita sampai ke level pengenalan itu sendiri. Jadi ayo dicek ya, teman-teman punya ciri 7 itu apa enggak? Kalau punya, alhamdulillah sadar. Kalau Pak banyak yang hilang Pak, saatnya disadarkan. Orang yang tidak punya 7 itu berarti tidak sadar. Orang yang tidak sadar tidak menikmati hidupnya. Mungkin ada banyak hal menarik, hal nikmat, hal luar biasa, tapi kamu lewatkan begitu saja. Maka hiduplah dengan sadar, dengan yakdhon tadi. Biar apa? Biar bisa menikmati hidup. Apa sih Pak gunanya menikmati hidup? Biar kita bisa bersyukur. Nah, kuncinya kan nanti di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Ada yang bilang kesadaran itu dipengaruhi 4 hal. Cara kita hidup dengan kesadaran yang seperti apa itu dipengaruhi 4 hal. Yang pertama, susunan genetik, warisan genetik. Jadi memang orang itu membawa warisan genetik. Mungkin kita jadi orang yang pemurung kah, ambisius kah, itu mungkin ada hubungannya dengan struktur DNA kita. Yang itu ya diwariskan turun-temurun. Yang kedua tentu saja kalau ini banyak diceramahkan, keluarga dan masyarakat. Jadi kesadaran kita banyak dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Kita lahir dari keluarga seperti apa, seperti itulah kita biasanya berperilaku. Di masyarakat yang bagaimana, seperti itulah kita berperilaku. Misalnya menghadapi orang minta-minta di pinggir jalan. Itu mungkin ada yang bilang, tidak usah dikasih Pak, kalau dikasih manja. Nah, temenmu bilangnya, alam dikasih saja paling berapa, toh kita juga tidak rugi. Kok bisa beda cara berpikir seperti ini? Ya mungkin karena masyarakat dan keluarganya menanamkan cara berpikir yang berbeda tadi. Jadi kalian boleh menelusuri, aku itu loh kok jadi orang baperan kayak gini lah. Akarnya dari mana?
Apa struktur genetik, apa karena masyarakat atau keluarga atau apa? Atau karena yang ketiga itu, sejarah dan pengalaman hidup. Oh mungkin ada sejarahnya, oh ada pengalamannya yang membawa saya ke situ. Jadi kesadaran kita dibentuk oleh pengalaman kita. Mungkin pernah ngalami ditipu teman habis-habisan. Akhirnya kita kemana-mana membawa kesadaran, jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah percaya sama orang. Terus-terusan begitu. Kenapa? Pengalaman. Kalian ngaji ke sini dengan kesadaran saya tidak akan ngambil minum lagi. Kenapa? Karena minggu lalu nendang gelas dilihat banyak orang, malu aku. Nah itu kan terus karena pengalaman itu kamu sekarang sudahlah tidak minum juga tidak apa-apa. Itu kesadaran berubah terusan. Atau ya memang ada tipe tertentu kepribadianmu, pola yang selama ini kamu kembangkan. Mungkin kamu baca buku apa, kitab apa, mengidealkan, wah saya harusnya begini, harusnya begitu. Terus dirimu terbentuk. Kamu membentuk dirimu seperti itu. Dan kamu lahir dengan kesadaran begitu. Mungkin dengan kesadaran serius, atau dengan kesadaran apatis, atau dengan kesadaran cengengesan, atau itu dibentuk oleh 4 hal ini. Tapi menarik, kata orang Jawa, apapun isi kesadaran kita, apapun pembentuknya, ayo tetap eling lan waspada. Eling itu kita sadari, waspada itu kita waspadai. Eling itu kita sadari, ayo kita sadari. Iya sih kita ada struktur genetik begitu, ada pengalaman yang membentuk kesadaran kita, tapi ini bukan harga mati. Iya sih saya punya pengalaman traumatik, tapi tidak apa-apalah. Akan saya ulang, siapa tahu berhasil. Itu bisa. Jadi itu yang disebut waspada, hati-hati. Jangan menyerah saja ditelan oleh sejarah, menyerah saja ditelan oleh masyarakat, menyerah saja ditelan oleh struktur genetik kita. Kita bisa fight back. Lingkungan memang mempengaruhi, tapi kita juga bisa kok resisten terhadap pengaruh lingkungan. Wah, teman-teman saya itu Pak, sekarang HP-nya minimal 5 juta ke atas sudah mereka yang harganya. Sementara HP saya itu masih HP ya, yang kalau melihatnya sudah saya sendiri agak jijik-jijik gimana gitu. Ya gitu kan. Tapi tidak apa-apa saya pakai ini saja, wong. Yang penting kan fungsinya, bukan mereknya, bukan harganya. Ini kamu bisa kok begitu. Itu yang dimaksud eling lan waspada. Jangan kehilangan kendali diri. Karena kalau kalian sama sekali ditelan oleh genetik, ditelan oleh masyarakat, keluarga, ditelan oleh sejarah, pengalaman, bahkan ditelan oleh tipe ideal kepribadianmu, ya namanya kamu tidak sadar. Kalau ingin benar sadar, boleh pengaruh itu masuk, ya tapi saya tentukan dulu, saya terima apa saya tolak. Jadi semuanya saya yang mengendalikan. Ini yang disebut orang sadar. Itu yang orang Jawa menyebutnya ya tetap eling lan waspada. Kita sadari, oh iya ini pengaruh dari masyarakatku. Tapi baik kok, enggak apa-apa, saya ambil saja, enggak masalah. Nah, ini namanya kita eling tapi tetap waspada. Tapi kalau ini enggak sesuai, ya sudah nanti saja dipending dulu. Saya tidak terima dulu. Ini menunjukkan kita benar-benar sadar. Jadi kalau pengaruh 4 itu kita biarkan saja menelan diri kita, sebenarnya justru menunjukkan kita tidak sadar. Untuk menunjukkan bahwa kita sadar, ya kita tetap waspada dan eling. Ini saya ambil pakai istilah bahasa Jawa, tidak apa-apa ya, kalian akrab familiar dengan istilah ini. Kapan-kapan kita bahas panjang lebar istilah eling lan waspada ini.
biar materi hari ini lebih mengarah. Baik ya, jadi ini yang mempengaruhi kesadaran kita.